Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kang Jar Channel. Ya, ini kan yang kalian tunggu-tunggu, review powerhead di kelas 2600. Di sini saya ada 4 buah powerhead yang akan saya review dan akan saya bandingkan nanti ya guys. Yang pertama ini ada dari Ginga GA 2600, kemudian Hikari HKP 2600, Yamaha SP 2600, dan yang terakhir dari Amara AA 2600. Ya, seperti biasa yang akan saya lakukan pada keempat powerhead ini adalah sedikit mereview dan membandingkan jeroannya, kemudian pengetesan di perairan. Seperti apa dan bagaimana komparasi dari keempat powerhead 2600 ini, pokoknya kalian simak videonya sampai selesai ya guys. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dong. Ya, berhubung di sini berat dari keempat powerhead ini jomplang banget, gimana kalau ditimbang dulu ya. Seperti merek Ginga ini, setelah saya angkat, kemudian saya mengangkat merek Yamaha, ini kerasa jauh banget beda beratnya guys. Ya udah, biar ketahuan kita timbang dulu ya. Yang pertama ditimbang dimulai dari Ginga GA 2600. Beratnya adalah 492 gram. Kemudian Hikari HKP 2600 510 gram. Ya, ini lebih berat sedikit dari Ginga ya. Kemudian Yamaha SP 2600. Wow, 875 gram guys. Hampir 2 kali lipatnya Ginga nih ya. Hampir 1 kilo ya. Lanjut ke Amara AA 2600. Ini juga lumayan beratnya guys. Berapakah? 874 gram. Ya, lebih ringan 1 gram dari Yamaha. Kita lanjut review sedikit mengenal unitnya. Ya, Ginga ini pakai segel terkuat di muka bumi. Kita buka dulu. Untuk mempersingkat waktu, untuk aksesoris yang standarnya ini nggak akan dibahas ya guys. Langsung ke unitnya. Ginga ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari ketiga pompa 2600 lainnya, yaitu tidak adanya aksesoris untuk pengatur arah semburan venturi. Seperti yang kalian lihat di Hikari ini ada ya, seperti ini guys. Di Amara juga ada. Di Yamaha pun ada. Ya, yang mana ini sebenarnya sudah menjadi ciri khas dari pompa 2600. Sangat disayangkan Ginga nggak ada ya guys. Lanjut Hikari HKP 2600. Ini pun sama ya guys, pakai segel terkuat di muka bumi. Lanjut kita cek aja unitnya guys. Nah, seperti ini guys yang saya maksud. Ada lubang output yang memiliki pengaturan besar kecil semburan. Dan juga aksesoris yang ini berfungsi mengatur arah semburan air ya guys, atau semburan venturi ke arah yang diinginkan, ke atas, ke samping, ke bawah. Dan ini juga ada pengaturan untuk sudut semburannya guys, jadi bisa diatur. Dan jika kalian tidak ingin menggunakan lubang output yang tadi, ya kalian bisa menggantinya dengan lubang output yang standar seperti ini. Ini dapat dari Hikari ya guys. Lanjut Yamaha. Ya, ini nggak pakai segel, tapi di dusnya ini menggunakan model kuncian ya guys. Langsung kita cek aja unitnya. Nah, ini lubang outputnya terdapat pengaturan besar kecil air ya guys. Tinggal diputer-puter aja. Dan juga dapat aksesoris untuk mengatur arah semburan air. Dan bisa diatur juga sudutnya. Di Yamaha ini sudah langsung menggunakan model 2 lubang output ya guys. Ya, ini penutupnya tinggal dibuka. Kemudian keni L-nya dipasang di sini. Lalu disambungkan ke pipa atau selang yang menuju filter. Lanjut Amara, ini tanpa segel apapun dan tanpa kuncian. Tinggal ditarik, ya kita buka. Untuk Amara ini lubang output semburannya belum dipasang ya guys. Langsung aja ke unitnya. Jadi di unit pompanya ini terpasang yang model 2 lubang output standar itu. Sedangkan untuk model semburan yang ini belum dipasang ya guys. Ya, ini pun sama ya guys. Dapat aksesoris untuk mengarahkan semburan dan juga semburannya bisa dikecil atau besarkan dengan cara diputar-putar. Oke, kita pasang dulu model yang ini guys. Itu berarti yang ini dibuka dulu. Oke, selesai. Dari keempat powerhead yang ada di sini, powerhead Ginga ini modelnya beda ya guys. Dan juga bodinya lebih kecil dari yang lain dan juga lebih ringan. Untuk Hikari ini modelnya hampir mirip dengan Yamaha dan juga mirip dengan Amara, tapi beratnya ini mirip-mirip dengan Ginga.
Ya, sedangkan untuk Yamano dan juga Amara ini hampir mirip, bodinya mirip, modelnya mirip, dan juga beratnya mirip. Oke, selanjutnya kita cek dapur pacunya guys. Kita cek bagian di as rotornya dulu guys. Untuk karet asnya punya Ginga dan Hikari ini ukurannya kecil ya guys, ukuran dengan yang biasa dipakai seri 1800 ke bawah. Sedangkan untuk Yamano dan Amara ini ukuran karet asnya besar ya guys, dan keduanya memiliki ukuran hampir sama. Untuk asnya sendiri, keempat mesin ini masih menggunakan besi ya guys. Sekarang kita cek ukurannya. Panjang dari keempatnya ini bervariasi ya guys. Terlihat untuk Hikari ini asnya paling pendek, terus Ginga, sedangkan Yamano dan Amara panjang asnya ini sama. Dan untuk diameter ukurannya, asnya Yamano dan Amara ini lebih besar ya guys dari kedua merek di sebelahnya. Lanjut ke bagian magnet. Untuk ukuran magnet, Ginga ini terlihat yang paling pendek ya guys. Kemudian Hikari, sedangkan Yamano dan Amara hampir sama panjangnya. Begitupun dengan diameternya. Punya Ginga dan Hikari ini magnetnya lebih kurus ya guys ketimbang Yamano dan Amara. Di sini terlihat Yamano sedikit lebih besar dibandingkan Amara ya. Tapi aslinya hampir sama ya, karena model belakang Amara ini mengecil ya guys. Bagian belakangnya jadi terlihat kecil. Tapi aslinya kalau dilihat dari samping ini sebenarnya hampir sama ya guys. Lanjut ke baling-balingnya. Lagi-lagi kedua baling-baling dari Ginga dan Hikari ini jauh lebih kecil daripada Yamano dan Amara. Seolah-olah masing-masing dua mesin ini dari kelas yang berbeda ya guys. Ya oke, kita lihat ukuran baling-baling dari Ginga dan Hikari dulu. Ruas baling-baling punya Ginga ini lebih lebar ya guys, sedangkan punya Hikari lebih panjang. Lanjut ke baling-baling Yamano dan Amara. Kedua ukurannya baling-balingnya ini hampir sama ya. Ya terlihat, hanya saja warna Yamano kuning menjadikannya terlihat lebih cakep ya. Dan ini perbandingan ukuran kipas Yamano dan Hikari. Bener-bener ya kurang imbang ya guys. Nyemplung ke laut merah, kita cek dulu kabelnya ya guys. Model kabelnya ini punyanya Ginga, ini punya Hikari, ini modelnya gepeng ya. Ini punya Yamano. Yamano pun modelnya model gepeng. Ini cuma Amara aja yang model kabelnya ini bulat guys. Jadi lebih besar nih punyanya Amara. Ya untuk panjangnya sendiri belum saya ukur, nanti di akhir video saya akan berikan keterangan untuk panjang kabelnya masing-masing ya guys. Ya untuk pengetesan Powerhead 2600 ini ada sedikit masalah guys tentang penyamarataan. Ya biasanya kan saya menyamaratakan posisi pompa atau posisi pipa ya. Tapi kalau ini tuh rada susah guys, karena memang seperti ini. Ketinggiannya beda-beda. Terlihat ya. Ketinggiannya sudah ketahuan beda-beda. Ini mau dipasangkan pipa pun nantinya beda, karena memang untuk ukuran lubang outputnya saja berbeda-beda antara powerhead yang satu dengan yang lainnya. Kalau ini sama ini hampir mirip ya, hampir sepadan lah. Ini dengan ini hampir sepadan, sama-sama kecil outputnya. Jadi mungkin nanti kita cek aja apa adanya ya guys. Kita lihat apa adanya aja, hasilnya seperti apa itu tanpa saya tambah-tambahkan pipa atau apapun. Jadi nanti kalian tentukan sendiri, kalian simpulkan sendiri seperti apa tenaganya ya guys. Ya nanti untuk pengetesannya seperti biasa, ada pengetesan semburan air dan juga pengetesan flow atau debit air ya guys. Ya udah, kita langsung aja mulai tesnya ya guys. Oke guys, tes pertama, tes semburan air. Ya nanti kita saksikan bersama ya guys. Siap-siap. Ya inilah dia guys. Ya rubuh lagi. Kedua pompa rubuh saudara-saudara. Ya maklum ini berdiri di styrofoam ya, jadi nggak nempel. Ya mari kita saksikan bersama. Ya harus dipegangin guys supaya gak rubuh lagi. Ya mari kita saksikan lagi dan Anda bisa simpulkan sendiri seperti apa tenaga semburannya guys. Ya mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya. Ini saya sambil megangin pompanya guys. Oke, selesai ya, cukup. Untuk selanjutnya, ini bagian putaran volume airnya saya copot saja ya guys, supaya lebih bisa menyimpulkan dengan lebih tepat lagi ya guys bagaimana tenaganya.
Ya ini bukanya gampang ya guys, tinggal didorong aja. Ya nanti bagian yang berlubangnya ini saya solasi mandiri. Begitupun dengan Yamano, ini didorong aja sambil sedikit dicongkel. Ya gini guys. Lanjut Amara, kita buka juga guys. Ya ini Amara ternyata keras banget ya guys, harus pakai congkelan lain, dicongkel pakai kuku ini kurang kuat. Saya pakai uang koin ya guys. Ya akhirnya terbuka juga. Lanjut disolasi mandiri. Oke guys, posisi masih sama, dimulai dari Ginga, kemudian Hikari, Yamano, dan Amara. Kita akan lihat kembali semburannya ya guys. Ya kali ini tanpa aksesoris volume air ya, yang tadi udah dicopot. Oke, pompa dihidupkan. Ya Ginga ini tetap tidak ada perubahan ya. Ya di sini terlihat memang kekuatannya cuma segitu guys. Dan rubuh kembali. Ya. Saya bangunkan kembali guys. Tenang. Nah di sini ada 3 powerhead yang terlihat semburannya berimbang guys. Yaitu dari Hikari, Yamano, dan ya rubuh Amara. Ya dari Hikari, Yamano, dan Amara. Oke kita nanti langsung konsentrasi ke 3 powerhead ini aja. Kita cek lagi ya guys. Stop dulu airnya. Ginga 2600 diistirahatkan sebentar. Kita akan konsen ke 3 buah powerhead ini dulu ya guys. Posisi Hikari sebelah kanan, Yamano tengah, Amara paling kiri. Oke, pompa dihidupkan. Ya, ketiga pompa ini sudah mengeluarkan kemampuannya untuk semburan ya guys. Ini terlihat seimbang ya. Di sini saya rada kesulitan membedakannya guys. Ya, tapi jika dilihat dari besaran airnya, Yamano dan Amara ini terlihat masih lebih besar sedikit ya guys ketimbang Hikari. Ya, mungkin karena lubang pipa atau ukuran pipa dari Yamano dan Amara ini lebih besar ya dari Hikari. Jadi di sini volume air terlihat lebih besar Yamano dan Amara ya guys. Ya, Amara rubuh saudara-saudara. Oke, meskipun volume terlihat lebih besar Amara dan Yamano ya guys dari Hikari, tapi untuk semburan, untuk ketinggian semburan air ini ketiganya bisa dikatakan seimbang ya guys. Oke, kita akan lanjut ke pengetesan berikutnya untuk membuktikan besaran volume air yang dikeluarkan dari pompa-pompa ini. Ya ini guys, untuk pompa Ginga dan Hikari selangnya itu bisa masuk ya ke pipanya, karena ukuran pipanya itu pas seperti 1200, 1600, dan 1800. Sedangkan untuk Yamano, nah ini guys, ini nggak bisa masuk ke pipanya, jadi kita masukkan selangnya ke dalam, sama Amara juga. Jadi selangnya masuk ke dalam pipa. Yaudah, kita lanjut cek berikutnya guys. Oke, posisi Ginga, Hikari, Yamano, dan Amara dari sebelah kanan sampai sebelah kiri. Ya ini kita akan menggunakan galon guys untuk penampungan airnya ya. Pompa dihidupkan. Ya nanti kita akan melihat seberapa banyak volume air yang dikeluarkan oleh pompa-pompa tersebut ya guys. Dari keempat pompa 2600 ini, yang mana yang paling banyak dan yang mana yang paling sedikit. Oke, kita saksikan bersama. Tidak jauh beda, tapi ini sudah terlihat ya guys. Untuk Amara lihat sudah lebih tinggi dari yang lainnya. Ya stop. Oke guys, inilah dia hasil flow atau banyaknya volume air yang dialirkan suatu pompa. Ya ini nggak bisa sampai penuh ya, karena air di penampungan sudah hampir mendekati badan pompa. Ya di sini kita akan cek satu persatu dari galon yang paling kanan. Ya kita menuju galon dari Ginga dan Hikari dulu guys. Ya ini adalah galon dari Ginga dan Hikari. Ya terlihat ya, air punya Ginga ini masih kalah banyak dari airnya punya Hikari. Ya terlihat ya guys, sedikit sih, tapi terlihat. Lanjut ke sebelahnya, ini ada galon Hikari dan Yamano. Ya kita cek. Ya terlihat hasilnya guys, ini air dari Hikari masih lebih rendah dari airnya Yamano. Ya sekarang kita cek aja ke sebelahnya lagi guys. Ya ini adalah galon dari Yamano dan Amara. Ya terlihat guys, hasil air dari Amara. Ya kabelnya diangkat dulu guys, bentar. Ya hasil air dari Amara ini lebih banyak ketimbang hasil dari air Yamano. Oke guys, jadi terlihat ya bahwa di sini air dari Amara ini lebih banyak daripada kontestan lainnya, dan air dari Ginga ini paling sedikit dari kontestan lainnya. Kita cek lagi guys. Supaya lebih puas dan lebih terlihat jelas hasilnya, kita cek lagi pakai metode lama ya guys.
Yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah ujung selangnya nih guys. Ya, ujung selangnya jangan sampai ditaruh ke bagian bawah toples atau bahkan sampai di bawah posisi pompa ya. Karena air yang masuk akan terbantu gaya gravitasi, jadi hasilnya kita tidak bisa melihat kemampuan pompa yang sebenarnya. Posisi dari sebelah kanan itu ada Ginga, kemudian Hikari, Yamano, dan paling kiri ini ada Amara. Semoga hasilnya bisa lebih terlihat jelas di toples ini ya guys. Ya, kita tunggu aja sampai selesai karena pasti cepat nih guys prosesnya. 2600 gitu loh. Ya. Oke, cukup. Ya, kita langsung ke bagian sebelah kanan. Ada toples dari Ginga dan juga Hikari. Ya, terlihat guys. Ya, hasilnya kalau di toples ini lebih terlihat jelas ya guys. Ya, ini posisinya punya Ginga, airnya lebih sedikit daripada Hikari. Ya, ini guys, terlihat ya, diratakan airnya tuh. Oke, sekarang sebelahnya ini ada Yamano. Ya, Yamano posisinya lebih tinggi daripada Hikari. Tuh, terlihat guys, ini selisihnya. Yamano lebih tinggi dari Hikari. Dan kemudian ada Amara. Ya, di sini Amara lebih tinggi daripada Yamano. Artinya sama seperti di galon tadi ya guys. Amara ini airnya, volume air yang dimasukkan ke toplesnya itu paling banyak daripada ke 3 kontestan yang lainnya. Terlihat seperti anak tangga guys. Iya, ini semakin ke kanan semakin paling kecil, paling sedikit. Ya oke guys, demikian review pompa dari 2600 ini. Apapun hasilnya dan seberapapun perbedaan harganya, mereka berempat sudah melabelkan dirinya dengan sebutan 2600. Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi mengenai perbedaan-perbedaan harga ya guys. Gak bisa juga bilang wajar ya, ini kan harganya lebih murah, maka hasilnya paling rendah. Ya, tapi ketika sudah melabelkan diri dengan 2600, harusnya dari segi tenaga dan performa ya gak jauh-jauh beda dengan 2600 lainnya. Tapi kenyataannya memang ada harga, ada rupa. Tinggal tentukan pilihan yang mana kalian suka, itulah yang nanti akan kalian punya. Maka tinggal disyukuri saja. Oke guys, untuk keterangan tambahan lainnya seperti panjang kabel dan perkiraan harga di pasaran nanti dicek saja di kolom deskripsi ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Saya Kang Jair, sampai jumpa lagi di konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.